terutama bukan gereja yang aliran Protestan ya, sering menggunakan drum semacam gitu ya. Karena noisy sekali. Kalau kita noisy sekali ya, distorsi sekali, dan susah sekali berkonsentrasi. Apalagi kalau seandainya mau masuk sudah firman Tuhan atau mau masuk dalam firman Tuhan waktu saat itu ya, kita noisy. Tapi kadang-kadang yang itu nggak peduli gitu. Itu gimana? Soal apanya yang nggak peduli? Pemimpin itu nggak peduli. Oh, pemimpinnya nggak peduli. Ya. Makanya kalau membuat satu worship itu penting ya. Jadi pemimpin worship itu harus benar-benar dilatih ya. Sekali lagi saya katakan bahwa alat musik itu adalah neutral, ya, nggak ada evil alat musik itu, ya. Cuma pengaruh itu ada, ya. Kenapa Bapak mendengar drum itu menjadi berisik, ya? Karena volumenya, karena ritmenya. Drum itu kan ada ritmenya, ya. Jadi ada tungcak itu kan ritme. Nah, ritme itu adalah membawakan style dari musik. Misalnya kalau caca-caca, dungcek, gitu ya. Ya itu caca-caca. Kalau waltz, dungcek, ya. Jadi pemain musik itu harus tahu sebetulnya kapan harus pakai ritme, harus. Kalau kamu lihat di orkestra itu ada bagian percussion. Tapi nggak tiap kali percussion itu terus main, enggak. Kalau percussion itu terus main bikin kita tegang. Karena apa? Efek dari suara-suara percussion itu akan menghantam urat syaraf kita sehingga kita tuh menjadi tegang. Kenapa orang tua nggak suka pakai ritme? Karena kalau pakai ritme karena dia nggak bisa goyang. Kecuali dia waktu pakai ritme dia bisa goyang begini, bisa goyang begitu, dia baru bisa rileks. Tapi kalau dia menahan begini, aduh berisik banget ya, saya nggak tahan nih, aduh tegang, ngerti? Jadi anak-anak muda tolong, kalau ada banyak orang tua, itu volume jangan kencang-kencang satu, ya, karena itu akan mempengaruhi fisikal kita, ya. Memang paling bagus itu alat musik akustik. Elektrik ini semua itu harmful terhadap manusia, karena density-nya terlalu tinggi terhadap kuping kita. Makanya kita kalau dengar terlalu lama kupingnya capek, ya. Dan apalagi kalau volumenya kencang, itu nanti kamu umur 40, kuping kamu sudah umur 60, partly deaf. Kalau nggak percaya kamu periksa sekarang. Pasti bagian atas kamu hilang sama bagian bawah itu udah deaf karena terlalu elektronik. Kayak begini-begini ini nggak bagus sebetulnya. Ya, paling bagus itu natural, ya, natural. Ya, karena itu semua akan berpengaruh ke badan. Saya nggak kuat saya main elektro organ terlalu lama. Saya bisa semutan. Karena itu suara itu terutama terhadap orang-orang yang nggak sehat, ya. Kalau muda kan masih sehat. Kalau orang tua ini seringkali kan nggak kuat ya. Jadi kalau orang tua jangan dipakein gini-gini ya, bisa pendek umurnya. Oke. Tapi pada intinya boleh. Tergantung pemakaiannya. Karena kalau kamu dilihat dari kesehatan, ya sebetulnya itu tidak baik untuk kesehatan kita, terus terang aja, ya. Jadi ya sekali-sekali bolehlah, jangan kencang-kencang lah, tapi jangan terus-terusan mainnya. Mesti dibikin. Kalau di Meko ada satu orang yang hamba Tuhan, dia pemain drum yang bagus. Di Meko tuh banyak pemain drum yang di sekolahan itu competition, bukan drum yang cek gitu, bukan. Itu drum itu sebetulnya kalau kamu bisa pakai itu bisa mengangkat spirit. Seperti waktu kamu kalau dengar orkestra gitu, tung 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 tung, kamu keangkat semua. Tapi kalau kamu terus digituin terus bisa mati kamu. Ngerti maksud saya? Tidak boleh konsisten. Ada waktunya pakai, ada waktunya enggak. Karena masalahnya sekarang ini, kembali lagi sekarang saya ngomong, itu tuh dia konsisten mainnya.
terus patternnya sama terus, ya. Nah, menurut seorang psikologi, itu sesuatu yang konsisten itu adalah mempunyai suatu fungsi untuk hipnotis. Orang itu kebal di dalamnya, jadi enam di dalamnya, ya, bukan dihipnotis tidur, enggak. Jadi hipnotisnya itu kayak orang itu kebal gitu ya, gitu. Kedua, ritme itu menyatakan style musik. Sudah saya katakan. Jadi itu style musik itu, apakah kita bisa di dalam gereja membuat satu ritme yang stylenya untuk gereja? Jangan ngambil dari luar, jangan ambil dari pencetakan ini rock, metal, caca-caca, gitu ya. Kan di dalam Roma pasal 12 ayat 1-3 dikatakan janganlah engkau meniru dunia, ya, tetapi kamu harus mengadakan suatu perubahan yang sesuai dengan kehendak Allah, ya. Ya, Roma pasal 12 ayat 1-3, ya. Dan don't imitate the world, ya. Jadi kalau kamu bisa meng-create sesuatu yang sesuai, bisa membawa atmosfer gereja, kamu mau pakai drum nggak apa-apa, karena itu is not the evil instrument, but how you play it. Apakah itu bermakna buat jemaat? Itu penting, ya. Gitu. Volume itu penting. Volumenya jangan gede-gede, ya. Jangan sampai nanti kita di gereja mengadakan suatu ibadah, orang luar lewat. Ini gereja atau diskotik. Nah, itu kan nggak jadi satu kesaksian, ya. Jadi banyak sudut-sudut yang harus kita lihat, harus perhatikan. Makanya sebetulnya anak-anak muda itu perlu diadakan seminar worship, gitu ya, supaya mereka tahu sebelum worship itu apa sih sebetulnya. Not for us. Worship is about God. It's for God, not for us, not about us. Ya. Jadi worship yang benar itu hanya untuk Tuhan, ya. Ya. Saya mau tanya pertanyaan dulu ya. Kalau saya lihat worship adalah personal, kita punya untuk menuju Tuhan. Pertanyaan begini, karena itu personal, ya. Kalau orang dia bilang apa lebih efektif we worship ourselves in our own little community or private place versus having to go to a church with something. Itu jawaban. Ini betul separuh. Tiap hari kita mesti private with God. Itu betul. Tapi di dalam Roma, Paulus mengatakan, kamu jangan meninggalkan persekutuan kamu. Karena kalau kamu meninggalkan persekutuan kamu, kamu hanya didingin. Maka kita harus rame-rame jadi satu. Kayak batu bara, kalau dipisah sendiri, lama-lama mati dia. Tapi kalau dijadiin satu, itu hangat. Ya, prinsipnya seperti itu aja. Gitu. Jadi kita worship ada dua macam. Satu personal worship tiap hari, ya. Yang satu corporate worship, bersama-sama dengan orang Kristen lain untuk bersama-sama worship. Ya, mungkin waktunya udah sampai, masih ada pertanyaan, kalau ada yang terakhir mungkin Pak Tani, ya. Ya. Sekarang banyak orang lebih suka lagu kontemporer dibanding lagu film. Terus di dalam penggunaan, di dalam kebaktian, pendapat itu bagaimana? Dan juga bagaimana usaha kita supaya orang lebih lagi bisa melihat betapa indahnya lagu-lagu film itu. Ya. Belakangan ini saya banyak diundang orang di gereja-gereja GKY, baik di Makassar, baik di mana-mana ya. Saya selalu membawakan apa? The value of the hymn. Biasanya ada satu kata mengatakan kalau tidak kenal tidak sayang. Betul kan? Ya. Saya pernah diundang ceramah yang couple di gereja Amerika. Padahal Inggris saya ini belepotan, tapi karena bawa ada anak saya perempuan, ada Botanial, saya berani. Aku bilang, pokoknya mama kalau nggak bisa ngomong, mama ngomong Indonesia, kamu yang bahasa Inggris ya. Ya, jadi